hukum bingung, linglung, gemblung. Jangan sampai kita menyimpang dari arah-arahane leluhur, yaitu sahdat sejati. Artinya sahdat sejati itu, gaib itu juga yang jadi panutan itu gaib yang sejati, jangan gaib ngoyoworo. Lalu jangan kita ngetut dengan laku para neng pikir. Tapi ulo salam yo atur bagyo wismuga nusantara. Wilahing jati nugone ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamulnya. Ini saya masih tetap di makam, terduduk, termenung, merenungi yang patut saya renungi, dalam rangka saya tetap berpijak dan berpihak kepada hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Bagi yang percaya, bagi yang tidak, ya nggak apa-apa, asal hidup saja, hidup mencari harta, hidup untuk senang-senang, nah ya teruskan saja gitu, dengan enjoy-nya begitu, dengan tidak memperdulikan ini kemajuan di schedule, nanti pendapatan dari tempat wisata berapa, pendapatan dari ini berapa, nanti ujung-ujungnya akan koleng apa tidak. Koleng ya pusing lah, koleng itu pusing, ujung-ujungnya orang kaum-kaum yang demikian itu nanti pusing apa enggak, dan kolengnya akan melebihi saya, orang-orang seperti kita apa enggak, begitu. Jadi untuk kali ini saya ingin berpesan kepada seluruh pelaku ya, pelaku spiritual, sebab pelaku spiritualnya ada di penghujung kita, ujian kita, taruhlah ibaratnya tahap pendadaran, nanti terus skripsi pendadaran, lalu wisuda begitu ya. Artinya jangkane manungso kang wis aweh wangsit winoco dening jalma kang waskita ing jangka jaya bayane, manungso tan teguh wutuh winoco sirnanya sepalih, dening kang samya waluya perlu samya weruh, wirasat tolak bebaya yaiku mung sahdat sejati ya. Sahdat itu bukan sahadat ya, sahdat ini bukan sahadat. Jadi sahdat itu ya sahengdat, hidup di muka bumi ini agar kita tidak ngawur-ngawur banget, sehingga kita harus tahu patokan dat dari mana yang kita pakai, apa yang kita makan dan sebagainya, itu sahdatnya hidup dalam raga kita. Nah, dalam hal ini dene samyo, dene kang samyo waluyo yang saya maksud, perlu samyo weruh, wirasat tolak beboyo, yaitu sahdat kang sejati, sahengdat kang sejati. Secara global saya akan mengatakan bahwasanya urip iku loro-lorone atunggal, nek wis urip mesti ana pengendaline, yaiku ingaran sukma sakroso ing pada diri kita ya, sukma dan rasa pada diri kita yang selalu mau tidak mau memikirkan sahnya dat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ngawur-ngawur banget lah. Terkait dengan jangkane dewa ramaleng pandito kodrating jagat ya, jangkaning dewa ramaleng pandito kodrating jagat, saya akan memberikan rujukan kepada setiap para pelaku yang nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, baik itu mengetahui atau tidak. Secara gampang itu yang senang-senang ke pertapaan, yang lalu dalam tirakatnya mendambakan tatanan zaman adil, jangan yang kaya makin kaya terus, yang miskin makin miskin terus. Seyogianya itu semangat dalam menyongsong tahun 2026. Saya akan mengatakan bahwasanya sebelum tahun 2026 kita akan menghadapi ujian yang sangat berat. Kemarin sudah berat, akan lebih berat ya. Sekali lagi, ujian yang sangat berat, dan kalau kemarin sudah berat, kita akan ditambah kalau itunya tahap ujiannya, soal-soalnya akan lebih berat. Contoh seperti saya, bisa nih saya itu berbuat kebajikan, mematutkan tangga naik ke sendang pengkung, ya kalau dari awal ya oknum itu melarang sudah 80%, saya diduga yang kurang prayoga sehingga sampai terjadi penyisian atau penundungan atau pengusiran kata kasarnya. Namun itu tidak akan membuat saya patah semangat, namun kebalikannya saya akan semakin hebat dalam melakoni lah. Ini satu contoh lah.
para yang lakoni, sebab di situ ada hukum bingung linglung gemblung. Ya, sekali lagi saya mengatakan hukum bingung linglung gemblung, jangan sampai kita menyimpang dari arah-arahan leluhur, yaitu sahdat sejati. Artinya sahdat sejati itu, gaib itu juga yang jadi panutan itu gaib yang sejati, jangan gaib ngoyoworo. Lalu jangan kita ngetut dengan laku paraneng pikir. Paraneng pikir itu kalau tidak percaya buktikan saja. Kita melangkah hidup atas dasar pikir, rata-rata kita akan terbentur. Rata-rata kita akan terbentur, bukan pasti ya. Rata-rata kita akan terbentur. Artinya kegaiban atau hajatnya leluhur Nusantara tidak berdasarkan pikir saja. Adapun pikiran adalah untuk membantu bagaimana bisa mewujudkan sebuah petunjuk, ya. Sekali lagi, pikiran hanya membantu untuk bagaimana bisa terrealisasinya sebuah petunjuk. Artinya saya memberikan rujukan kepada para pelaku, carilah wisikan ingkang supo atau petunjuk yang sejati, sehingga kita tidak ngalor ngidul, tidak tido-tido atau setengah hati atau molak-malik yang hati ini, berbolak-baliknya hati, tetap kita kukuh, ya, teguh kukuh ceklan waton, tetap mantep datan kena owah. Lah ini kalau kata saya itu ya macam-macam, karena saya membidangi beberapa hal, ya. Artinya bukan berarti saya sok pinter, namun saya mengetahui beberapa hal baik dari guru tuduh maupun guru patuh. Lah saya akan mengatakan, manakala kita tidak semangat sampai tahun 2026, kok sampai kita tidak bisa mewujudkan tatanan dunia baru bagi para pelaku, niscaya kehidupan di muka bumi ini, mohon maaf, tidaklah itu brahmananya, tidaklah itu satrianya, tidaklah itu petapanya, tidaklah itu pedagangnya dan sebagainya. Hajat-hajat leluhur Nusantara sampai tahun 2026 itu tidak terwujud, niscaya kita telah gagal dalam hidup. Sekali lagi, manakala hajat-hajatnya leluhur Nusantara tidak terwujud sampai tahun 2026, ya, niscaya kita telah gagal dalam hidup, ya. Bahkan saya bisa mengatakan kemungkinan kita bisa dinyatakan, ya, ini kata-kata saya perlu diperhatikan, kemungkinan kita bisa dinyatakan oleh para leluhur bahwasanya kita tidak sungguh-sungguh dalam melakoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah kita sebagai penerus para pejuang tahun 1945 semestinya semangat 45 ini kita bangkitkan kembali untuk secara seksama, sukarela, bagaimana bisa Indonesia tinggal mewujudkan, kalau kata Bung Karno kan telah mengantar bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, ya, pintu gerbang, artinya kita belum masuk. Bagaimana kita bisa masuk reroncene terhadap gelareng Pancasila yang sejati, ya, gelarnya Pancasila yang sejati, sehingga kita tidak tido-tido, kita tidak setengah hati. Sekali lagi saya mengatakan, bagi para pelaku seyogianya lebih sungguh-sungguh, jangan putus harapan, niscaya kita akan sampai pada tujuannya. Saya rasa demikian, terima kasih. Matur nuwun.